Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Afif Afandi Channel. Di sesi kali ini, saya akan mengulas diskusi 3 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara dengan topik diskusi yakni menghubungkan pendidikan formal dan informal, manfaat, tantangan, dan juga peran guru. Yuk kita simak apa sih perbedaan pendidikan formal dan informal. Untuk pendidikan formal sendiri merupakan pendidikan yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang seperti sekolah dasar, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Ada kurikulum resmi, jadwal, dan ijazah setelah lulus. Sementara untuk pendidikan informal adalah pendidikan yang berlangsung secara alami dalam kehidupan sehari-hari, seperti belajar dari keluarga, teman, pengalaman, atau media. Dan pendidikan ini tidak terstruktur dan tidak ada ijazah resminya. Berikutnya terkait perbandingan manfaat antara pendidikan formal dan pendidikan informal. Jika di pendidikan formal, sudah tentu kita akan mendapatkan ijazah resmi. Kemudian pembelajaran yang didapatkan anak-anak itu adalah pembelajaran yang sistematis dan juga interaksi sosialnya terarah. Sementara untuk pendidikan informal, untuk manfaat yang pertama yakni fleksibel dan sesuai dengan minat, karena kan pembelajarannya juga dilakukan di rumah bersama keluarga. Kemudian belajarnya itu berdasarkan pengalaman nyata. Dan yang terakhir manfaatnya adalah meningkatkan keterampilan hidup. Kemudian untuk perbandingan tantangan antara pendidikan formal dan informal, untuk pendidikan formal sendiri tantangannya yakni terlalu teoritis, kemudian kurang personalisasi dan juga aksesnya tidak merata. Kemudian untuk yang informal, perbandingan tantangannya yakni tidak diakui secara resmi, kemudian tidak terstandar dan juga sulit diukur hasilnya. Integrasi pendidikan informal ke kurikulum formal. Mengapa sih hal ini penting? Hal ini dikarenakan siswa butuh pembelajaran yang kontekstual dan juga bermakna. Adapun contoh integrasinya bisa dilakukan dengan proyek berbasis kehidupan nyata, kunjungan museum atau kampung adat, dan juga belajar dari narasumber luar sekolah. Yang seperti yang sudah saya terapkan, yakni kunjungan ke museum. Hal ini sangat efektif karena anak-anak itu bisa belajar secara kontekstual dan juga mereka belajar dengan senang ketika mereka kita ajak pergi untuk karya wisata. Strategi integrasi oleh guru, yang pertama kita bisa menggunakan pendekatan berbasis proyek. Seperti contoh di gambar ini adalah pendekatan berbasis proyek mata pelajaran IPAS, yakni ketika kami meminta anak-anak untuk membuat bagan rantai makanan. Kemudian yang kedua, libatkan komunitas lokal sebagai sumber belajar. Dan yang ketiga adalah beri ruang untuk refleksi dan diskusi pengalaman siswa. Biasanya untuk refleksi, diskusi pengalaman ini bisa dilakukan di akhir pembelajaran. Kemudian peran guru dalam mengatasi kesenjangan akses pendidikan formal bisa dilakukan dengan menjadikan guru sebagai jembatan, yakni memberi perhatian lebih pada siswa dengan keterbatasan, kemudian menyediakan bahan ajar alternatif seperti modul, video, ataupun podcast. Kemudian dalam bidang teknologi, kita juga bisa menggunakan teknologi untuk pembelajaran jarak jauh. Pendekatan guru terhadap pendidikan informal bisa dilakukan dengan cara yang pertama, menghargai pengalaman belajar siswa di luar kelas. Kemudian yang kedua, mendorong belajar mandiri melalui hobi, komunitas, dan media digital. Seperti yang ada di gambar ini adalah kegiatan P5 ketika kita melakukan panen karya dengan membuat cosplay dari baju dari daur ulang. Kemudian yang ketiga, yakni menghubungkan pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Kesimpulan yang kita dapatkan adalah pendidikan terbaik adalah yang relevan dengan kehidupan. Oleh karena itu, mari kita kombinasikan kekuatan pembelajaran formal dan juga informal. Karena setiap anak belajar dengan cara yang berbeda.
Demikian pemaparan dari saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.